Nestlist YouTube channel. Halo semuanya, saya mungkin banyak yang belum kenal ya. Jadi saya Espresso Manuel Julio. Saya di sini sebagai dev lead di Axelis. Nah, untuk ILM hari ini saya akan membawakan tema tentang akhir dari NFT, benarkah? Nah, sebelumnya mungkin banyak yang dari kita udah pada tahu NFT itu apa, tapi ya sebagai itu saya kasih tahu dulu biar semua orang mungkin ada yang belum tahu bisa tahu. Jadi NFT itu apa sih? Nah, NFT itu adalah non-fungible token. Ini dia dapatkan dari Wikipedia, is a financial security consisting of digital data stored in a blockchain. The ownership of an NFT is recorded in the blockchain and can be transferred by the owner, allowing the NFT to be sold and traded. NFT typically contain reference to digital files such as photos, videos, and audio. Nah, maksudnya apa? Jadi NFT itu adalah sebuah security untuk finansial yang bisa disimpan di dalam blockchain dan sifatnya itu bisa kita jual belikan. Jadi kita bisa berikan ke orang lain atau kita jual ke orang lain. Nah, NFT itu kalau yang mungkin kita kebanyakan tahu itu paling gambar atau foto. Nah, sebenarnya NFT itu tidak hanya itu saja, bisa juga mungkin video, audio, ya atau gambar-gambar yang kita udah tahu. Nah, pada awalnya NFT itu sebenarnya diciptakan untuk apa sih? Nah, kalau artis yang kalau misalnya pelukis gitu bikin suatu gambar, kan kita gambar itu jadi gambar di kanvas terus bisa langsung dijualkan. Kalau enggak artis apa yang bikin lagu gitu bisa bikin CD, nah CD-nya itu bisa dijual. Nah, tadi gimana kalau artis digital artis gitu yang bikin itu semuanya digital di dalam, jadi kita langsung ke web. Kan itu bisa semua orang tinggal dengan mudah klik save image atau save download gitu kan. Nah, di sini itu jadi NFT itu untuk memberikan kepada artis-artis digital itu sebuah cara untuk ini gambar saya gitu. Jadi saya bisa membuat itu menjadi suatu NFT dan itu bisa memiliki kepemilikan. Jadi anggapannya ya kalau saya ini punya yang asli, dicatat di suatu blockchain apa gitu. Jadi NFT itu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sejarah NFT-nya dulu. Jadi saya mau jelaskan sejarah NFT. Nah, di 2014, Kevin McCoy membuat sebuah pola NFT berbentuk koin yang dia cetak ke dalam blockchain. Nah, itu yang bisa dilihat di gambar, jadi kayak ada koin warna-warni gitu. Nah, pertama itu dia membuat itu, sebuah koin itu, dan dia sebut itu sebagai indelible provenance ownership of digital image of this kind. Jadi, sebuah sebuah kepemilikan dan ya, jadi sumber itu adalah kepemilikan dari sebuah gambar digital yang tidak dapat dimusnahkan atau dihilangkan. Indelible itu kan tidak bisa dihilangkan. Nah, anggapannya jadi kalau sudah ada dimasukkan ke dalam digital, ke dalam website, itu akan menjadi kepemilikannya itu sesuai yang ditera di dalam website itu. Jadi tidak mungkin bisa dihilangkan selama-lamanya. Menurut Kevin McCoy itu seperti itu. Nah, ini makanya menjadi cikal bakal dari NFT tersebut. Kemudian kita lanjut ke tahun 2017. Nah, 2017 itu Lava Labs meluncurkan sebuah project NFT pertama yang bernama CryptoPunks. Nah, di sini itu Lava Labs itu ingin melihat sebenarnya kalau sebuah NFT begini, sebuah project NFT begini, itu bagaimana untuk daya tarik dari pasarnya bagaimana, dan juga apakah ini dengan ini mereka itu mau lihat demand dan source-nya ya.
Jadi untuk daya tarik pasarnya itu bagaimana? Nah, di sini itu pertama Lava Labs itu hanya memberikan membuat 10.000 gambar bernama 10.000 gambar di dalam CryptoPunks tersebut. Nah, di sini pertama itu mereka meluncurkan secara cuma-cuma, terus kemudian dari 10.000 itu mulai kan ada orang-orang mulai dijual dari harga dari gratis dari Lava Labs-nya, terus harganya mulai naik tuh. Nah, itu yang Lava Labs ingin melihat apakah NFT ini bisa mencapai sampai mana gitu titiknya. Nah, kemudian dari project NFT pertama CryptoPunks ini mulai tuh keluar project NFT yang lain. Yang mungkin kalau orang-orang tahu ya yang gambar yang Yacht app itu ya, yang gambar monyet males kalau katanya. Nah, atau juga ya Gozali Everyday bisa dibilang project mungkin. Ya, tapi ya begitu-begitu mulai banyak. Nah, di 2020 dan 2021. Nah, itu dari yang 2017 itu project NFT pertama. Nah, dari tahun-tahun selanjutnya mulai naik perlahan-perlahan. Nah, terus 2021 adalah titik puncaknya. Jadi 2020 sampai 2021 itu adalah di mana NFT itu sedang tinggi-tingginya. Semua orang tahu, semua orang yang sering nge-search tentang metaverse atau yang teman-teman itu pasti tahu NFT. Apalagi bahkan yang awam pun mulai tahu tuh gara-gara ada yang ya kan kalau di Indonesia gara-gara si Gozali kan, Gozali Everyday itu. Nah, itu mulai tuh banyak. Nah, di 2021 itu penjualannya mencapai 17 billion US dollar. Kan artinya gede banget kan. Nah, terus kenapa saya mau membawakan ini? Padahal kalau kita lihat nih, di 2021 kan tinggi sekali. Bisa sampai 7 billion US dollar. Terus kenapa saya membawakan materi NFT itu bisa mati? Kenapa? Nah, di 2022, apa yang terjadi? Penurunan penjualan. Nah, di sini penurunan penjualannya mencapai 92%. Nah, tidak hanya penurunan penjualan, sebenarnya di 2022 itu penurunan tentang menurut pencarian di Google juga metaverse, kripto dan NFT itu mengalami penurunan orang-orang yang mencari di dalam Google. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di 2022? Apakah orang-orang mulai apa sih metaverse cuma bohongan atau apa gitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar seperti itu? Nah, sebenarnya yang terjadi itu ada yang saya dapatkan itu sebenarnya ada lumayan banyak. Jadi saya di sini bahasnya nggak mau terlalu banyak. Yang pertama itu alasannya itu oversupply. Nah, seperti yang kalian tahu kan, NFT itu kalau di website OpenSea itu semua orang bisa masukin dengan mudah. Kalau di Indonesia itu kemarin setelah Gozali Everyday, hampir semua artis bikin tuh. Adalah yang bikin foto-foto orang muka, bahkan sampai yang terakhir itu ada yang sebarin foto KTP ya, KTP juga pernah kan ada yang sebarin. Nah, itu makanya yang terjadi di pasarnya itu supply-nya terlalu banyak, demand-nya sedikit. Sehingga apa? Ya seperti yang kalian tahu kalau prinsip ekonomi, supply banyak, demand sedikit, apa yang terjadi? Pasti harga turun kan. Nah, itu yang sekarang terjadi. Dan juga tidak hanya itu. Yang kedua adalah hype-nya berkurang. Nah, sebenarnya untuk hype ini, sebuah perusahaan research terkenal, Gartner, itu juga sudah bilang, sudah kira-kira sudah tahu nih, bahwa sebenarnya NFT dan Metaverse dan teman-temannya itu akan mengalami penurunan. Karena apa? Ada yang disebut dengan Gartner Hype Cycle ini. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu nih. Jadi pertama itu teknologi trigger. Teknologi trigger ini apa? Yang pertama, teknologi trigger itu kalau untuk NFT itu kita bisa lihat di tahun 2014.
Nah, ini adalah teknologi trigger dari NFT. Jadi pertama itu, ya sebuah teknologi itu diciptakan. Nah, diciptakan itu akan mencapai si teknologi trigger ini. Nah, dari diciptakan itu akan hype-nya itu mulai perlahan-lahan naik, tidak langsung tinggi kan. Nggak mungkin sebuah teknologi diciptakan langsung mencapai titik atas, nggak mungkin. Itu pelan-pelan. Nah, ntar kalau kita lihat tadi yang disejarahkan ada tuh dari 2014 ke 2017 dulu ada project NFT. Nah, mencapai peak-nya itu adalah 2020 dan 2021. Nah, di sini 2020 dan 2021 itu adalah peak of inflated expectation-nya. Jadi orang-orang itu ekspektasi tertingginya itu mengharapkan tertingginya di 2020 dan 2021. Nah, setelah expectation-nya itu mulai naik mencapai suatu titik, tapi kan kayak yang tadi saya bilang kan, NFT-nya itu semua orang maunya apa? Cuan, pasti. Makanya semua orang pada bikin tuh. Mau cuan gampang, mereka bikin aja gambar-gambar, gambar asal, kalau nggak langsung dari website apa dicoba dijadikan NFT. Kan banyak tuh, banyak sekarang. Jadi ambil dari gambar dari mana, dari Google, di Google gitu, dia dimasukin NFT, atau yang ya kayak tadi yang ada foto-foto KTP, jadi mau gampang. Nah, anggapannya mereka itu semua mau apa? Mau cuan gampang. Nah, dari sini ekspektasi mereka tinggi nih. Tapi setelah mereka masukin, kenapa tidak seperti yang diinginkan gitu? Tidak ada seperti yang mereka bilang, oh duitnya gampang, langsung sekali udah dijual bisa sampai ratusan juta, puluhan juta gitu. Nah, dari sini gara-gara ekspektasi mereka tidak terpenuhi, banyak tuh yang tiba-tiba apa sih NFT ternyata mungkin bohongan gitu. Nah, di sini mulai turun tuh. Nah, sekarang itu di 2022 itu yang mencapai titik di sini. Proof of disillusionment. Dari dia itu dari ekspektasi tinggi itu dia turun. Nah, dari turun ini, nah mulai yang mengelola NFT itu mulai mereka dari sini akan kembali ke titik awal NFT-nya. Sebenarnya NFT itu digunakan untuk apa? Seperti yang tadi saya bilang di awal kan. NFT itu sebenarnya pertama itu untuk digital artist biar bisa menjual karyanya secara digital di dalam sebagai NFT tersebut. Nah, tapi sebenarnya gara-gara ada metaverse, sebenarnya tidak hanya itu aja. Bisa juga sebagai nantinya itu kalau NFT-nya itu mereka ingin pergunakan sebagai pasar untuk metaverse tersebut. Nah, di situ di metaverse itu nantinya akan ada seperti kan ntar kita pasti katanya kan bisa seperti kehidupan nyata kan. Kehidupan nyata itu ada kan bisa beli sepatu, beli baju, punya rumah, punya tanah. Nah, itu semua dijual sebagai NFT. Nah, makanya ketika dari penurunan ini akan mencapai titik berikutnya itu slope of enlightenment. Nah, itu titik di mana mereka akan kembali lagi ke dalam sumber asalnya. Mereka itu tujuannya apa? Tujuan awalnya itu apa? Nah, ini akan mulai perlahan-lahan naik nih. Nah, dari naik itu, dari slope of enlightenment itu mencapai plateau of productivity. Itu ada titik stabilnya. Nah, di titik stabil itu semuanya kan sudah terpetakan nih. Jadi ya di plateau of productivity itu anggapannya ya semua NFT itu sudah berjalan seperti tujuan awalnya seperti apa. Mungkin titiknya mungkin kalau udah mencapai itu mungkin ya metaverse-nya mungkin sudah beneran semua orang bisa akses, kalau sekarang kan belum kan. Mungkin. Nah, ketika di sini itu ya jadi begitu. Semua NFT itu sudah sesuai seperti awalnya dan semua orang bisa pergunakan secara benar. Jadi bukan secara kita mau gue mau cuan mudah gitu. Udah masukin aja gambar asal gitu. Nah, itu sudah mencapai titik di mana ya emang itu sebagai sebuah pasar untuk dipergunakan. Jadi apakah NFT itu sekarang sedang mati atau akan mati?
Belum tentu. Karena seperti yang kita lihat di Gartner Hype Cycle ini, pasti semuanya itu akan dari teknologi trigger, dia akan naik. Terus sudah mencapai suatu titik, dia akan turun. Nah, dari turun itu, mungkin aja dia bakal bisa balik, naik. Nah, kalau bisa naik, ntar dia bisa stabil. Nah, dari stabil itu, yang akan menjadi sebuah titik, yaitu adalah suatu teknologi yang akan kita pergunakan terus-menerus. Nah. Oke. Sebagai penutup, saya ada kata-kata Mbak Mutiara. The secret of getting ahead is just getting started by Mark Twain. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Kenapa saya masukin ke sini? Jadi, secret of getting ahead is just getting started. Kalau kita ingin masuk ke dalam pasarnya, jangan kita menunggu sudah mencapai titik di mana di sini, plateau of productivity. Kalau sudah dicapai di plateau of productivity, kita sudah sesuai tadi saya bilang. Ya, kita semua sudah terpetakan. Semua perusahaan-perusahaan yang udah mau mengambil keuntungan di situ, ya mereka sudah siap dari awal. Kalau kita mau masuk ke dalam situ, ya kita saingannya udah perusahaan-perusahaan yang udah siap. Nah, jadi kalau kita mau masuk, kita masuknya harus cepat mungkin. Semakin cepat kita masuk, semakin kita bisa getting ahead. Nah, tapi mungkin ada juga yang berpikir, mungkin NFT nggak bakal bisa tuh. Sekarang lagi turun nih. Mungkin aja ntar nggak akan naik. Nah, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, yang berpikir seperti itu bisa aja. Daripada kita memikirkan gimana caranya kita bersaing di NFT, kita bisa bikin sebuah teknologi baru yang untuk menjadi persaingan NFT itu. Ya, jadi ntar kita akan kembali lagi ke teknologi triggernya. Teknologi triggernya bagaimana akan naik pelan-pelan. Bisa juga. Tidak larangan untuk ya melakukan hal itu. Maka kalau kita bisa membuat inovasi yang lebih bagus, yang lebih baik dari NFT, ya mungkin aja kita bisa mendapatkan untung yang lebih gede daripada NFT. Karena di sini kan di kedepannya kita belum tahu kan bagaimana situasi dari NFT kedepannya atau metaverse. Nah, jadi ya kalau yang merasa NFT itu ya saya percaya dengan NFT, ada metaverse yang jadi saya akan ya segera mulai. Karena sekarang pun perusahaan-perusahaan sudah mulai mulai mengambil banyak yang mengambil tempat-tempat di NFT dan metaverse. Seperti salah satunya Nike. Nike sudah membeli sebuah toko sepatu digital yang orang-orang bikin NFT sepatu itu. Nah, Nike udah membeli itu dan dia udah mulai mau mengambil pasar NFT untuk sepatu. Nah, banyak juga perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Makanya di sini yang saya mau tekankan ya kalian bisa lihat mungkin saja NFT bisa bakal kembali. Nah, kalau kalian ingin masuk ya segeralah mulai. Karena kalau kalian tidak akan mulai ya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekian ILM dari saya. Kalau ada tambahan dipersilahkan. Ya, thank you. Ekle, ya, thank you. Materi yang menarik sekali ya. Ada yang mau tambahin? Ada yang udah beli NFT? Ada yang beli? Kalau saya pribadi tipe orang yang memang cenderung sulit ya untuk bisa ngikut yang kalau bicara kacamata investasi, saya Pak lagi rugi. Ya, saya tipe orang yang agak sulit ya untuk ngikut hal-hal seperti ini gitu ya. Karena mungkin gemblengan saya kan dulu ngambil business school di Prasetya Mulia gitu ya. Jadi mikirnya itu memang bisnis yang real gitu loh, real bisnis lah. Gitu. Ya, jadi segala hal itu mesti memahami dulu bisnisnya, hitung visibility study-nya, kayak gitu-gitulah ya. Walaupun nggak selalu dihitung, tapi kan kita punya feeling gitu. Nggak dihitung sampai detail gitu ya, tapi kan kita punya feeling
ini bisnisnya seperti apa gitu ya. Tapi ya memang cara saya ini cara yang juga memang nggak ya sekali lagi kan nggak ada satu jurus ya untuk bisa sukses gitu ya secara finansial gitu. Saya melihat ada orang-orang yang pandai main di hype yang awal tuh. Dia pandai tuh main di situ gitu loh. Dia kalau gitu ada hype yang awal dia selalu ada gitu ya. Tapi begitu turun dia udah buru-buru cabut gitu. Coba lihat lagi itunya tadi grafiknya. Yang grafiknya bentar. Dan grafiknya itu bagus sekali tuh. Saya share lagi. Ini ya. Ini kan kalau setiap ada barang baru ya yang kemudian jadi hype ya, itu kan akan selalu naik tinggi bulut gitu ya. Nah ini banyak orang-orang kemudian yang orang kalau suka lihat tuh jadi kaya raya gitu ya. Jadi kaya raya, untung gitu ya, dia sampai di puncak titik itu ya. Tapi lebih banyak lagi orang karena nggak tahu titik puncaknya nih. Ya, ada yang kira di sini udah puncak, ada yang kira di sini udah puncak, ada yang kira di sini udah puncak, terus naik sampai atas, nah dia kira udah puncak, nggak taunya beneran puncak. Ada yang kira ini belum puncak, masih bakalan naik, ternyata udah puncak juga gitu. Jadi kan sulit ya untuk bisa menebak ini udah di titik puncak atau belum gitu. Ya. Sedikit orang yang bisa ikut gelombang-gelombang baru. Jadi dia cepat tuh ngikutin hal seperti itu. Ya. Lebih banyak orang ya yang justru ikutnya di yang pas lagi turunnya nih. Ya, yang suka rugi-rugi itu ngikutnya justru diturun. Bukan pas lagi naik. Ya kayak begitulah. Ini yang kalau saya karena karakter saya suka mainnya di ujung justru. Ya, yang memang udah kelihatan bentuknya baru yuk kita masuk. Itu sebabnya saya nggak kurang begitu tertarik ya kalau untuk misal masuk yang kayak gitu. Tapi ya kalau secara teknikal itu nggak apa-apa. Ya makanya kenapa metaverse ini kan saya minta Robi dan tim untuk masuk ya untuk mendalami secara teknikal gitu. Ya itu kan karena itu bicara soal teknis ya, bukan bicara soal bisnis. Gitu ya. Kalau bisnis kan kita memang ya udah belum ada yang terlalu kita seriusin gitu. Ya kita ikut lihat aja situasinya seperti apa gitu loh. Tapi secara teknis biar kita punya kompetensi di Excelis tentang metaverse ini. Lalu bagaimana kemudian nanti bisa kemudian masuk bisnisnya ya itu kita nggak tahu. Yang penting kompetensi udah ada dulu gitu. Ya. Akhirnya kan tujuannya nanti termasuk kita mau patenkan ya. Itu salah satu yang mau kita kerjain di tahun ini gitu. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan itu kita coba patenkan gitu. Nah, tapi memang benar ya ada orang-orang yang bisa masuk ke tahap-tahap ini. Salah satunya contoh keponakan saya ya. Keponakan saya itu dia gabung sama teman-temannya, dia jualan bisnis NFT. Tapi dia jualannya lewat Instagram loh. Udah juga tuh. Dia jualan lewat Instagram dan sejauh ini saya lihat menghasilkan gitu, bagus. Ya cuman apakah masih akan menghasilkan saya nggak tahu ya. Tapi dia udah sekian lama ya dari sejak dia lulus, dia kan kuliah di Prasetya Mulia ya. Gitu. Itu udah berapa lama dia lulus ya? Setahun 2 tahun ya? Setahun ya mungkin ya. Ya itu saya lihat dia main di NFT itu berhasil gitu. Ya lumayan. Awal-awalnya begitu dia lulus dia masih main jualan yang konvensional ya. Jualan bakmi apa segala macam gitu ya. Tapi ternyata belakangan dia jualan NFT gitu. Nah, dan ternyata dia sukses di jualan NFT-nya gitu. Ya sama teman-temannya gitu. Nah, saya juga nggak ngerti deh itu kayak apa tuh model jualannya ya. Itu benar-benar dunia yang saya nggak gitu paham. Ya. Terus saya ingat-ingat lagi ya soal startup ya. Sekarang kan kita juga dengar ya, kalian dengar bahwa startup itu berguguran gitu. Startup berguguran dan menimbulkan gelombang PHK besar-besaran gitu. Ya, jadi masa-masa bulan madu orang IT gajinya gede. kayaknya udah mulai oversupply mungkin sekarang gitu ya. Itu salah satu yang kalian mesti pahami juga ya, industrinya bergeraknya seperti itu. Jadi seperti Link aja, Tani Hub,
Terus apa lagi ya? Mungkin kalian kalau ada yang tahu boleh diketik di chat ya. Kalau ada yang baca berita ya, Zenius ya, itu udah mulai para startup itu udah mulai pada declare bangkrut atau PHK lah setidaknya. Ya, udah mulai PHK. Dan model kayak Goto aja ya, Gojek, Tokopedia gitu. Goto itu sekarang kan dia udah IPO ya. Kalau sudah IPO itu masa jor-jorannya pasti akan berbeda dibandingin sebelum IPO. Karena kalau lagi waktu dia mau IPO dia kan pasti akan make up dirinya gitu. Ya, dia make up dirinya maka dia akan jor-joran gitu. Ya, tetapi begitu sudah IPO, saya nggak tahu berapa lama dia punya karena kan secara duit dia udah masuk. Ya, nggak tahu tahapan berikutnya seperti apa gitu. Ya, jadi itu yang industri IT ini akan mengalami perubahan. Kebutuhannya akan tetap tinggi, tapi supply-nya dulu kan terbatas ya. Sekarang supply-nya akan cenderung lebih banyak gitu, ya dengan gelombang PHK besar-besaran itu. Gitu. Tapi di satu sisi ya, mungkin yang para startup itu gelombangnya tuh ya kayak begini nih. Lagi naik-naik kemarin kan, semua startup itu wah kelihatannya keren semua. Ya, dapat injek $1 juta, dapat injek sekian juta dolar, wah kelihatan tuh gitu kan naik kan. Kita walaupun di bidang IT kita beda ya, agak beda ya. Kita IT-nya masih sebenarnya kita IT-nya masih IT konvensional karena kan kita kan jualan jasa ya, kita jualan services ya kepada enterprise gitu loh. Jadi kalau kita beda, bisnisnya nggak seperti para startup itu walaupun sama-sama IT, sama-sama coding gitu ya. Nah, mereka yang startup ini mungkin begini dan sekarang menurut saya udah mulai meletus tuh bubble-nya tuh. Ya, dengan seperti ini. Dan itu kenapa? Karena juga ditandai para investor-investor itu udah mulai nggak semudah itu tertarik untuk injek duit di startup-startupan itu gitu. Ya, sekarang investor pun udah mulai shifting balik lagi ke bisnis konvensional. Mereka lebih tertarik untuk injek ke bisnis konvensional. Itu sebabnya Exalis pun juga saat ini kan kita sedang inisiasi bikin F&B manufacturing ya, gitu loh. Ya jadi itu kan kita inisiasi walaupun ini baru sifatnya home industry kita bikin di bawah Sena tuh di lantai bawah, tapi dalam waktu singkat kita pengen udah ada rencana ingin mengekspansi, kita mau bikin mau scale up gitu loh production. Jadi kita pindahin tuh yang dari bawah Sena itu. Gitu. Ya gitu. Jadi dan itu sejauh ini yang kita lihat ya orang lebih tertarik gitu loh untuk injek di tempat yang seperti itu, yang sifatnya masih konvensional gitu bisnisnya. Ya walaupun tetap nanti akan dimodernize ya, tapi secara model bisnisnya konvensional, tapi tetap itu akan dimodernize. Gitu. Nah ini yang kalau Exalis ya karena memang saya cara berpikirnya begitu ya. Lebih cenderung lebih stabil gitu dibandingin sama startup yang kayak begini nih, yang udah lonjak-lonjakan kayak begini ya kalau udah meletus ya udah pada turun-turunan nih habis sih. Gitu. Karena kan model bisnis mereka adalah model bisnis yang rugi. Ya. Jadi mereka itu belum mendapat even Tokopedia Goto itu kemarin declare berapa triliunnya dia rugi ya. Jadi 2 kali laporan keuangan, yang pertama ruginya cuma single digit ya kalau saya nggak salah ya. Terus terakhir udah double digit gitu ruginya gitu. Jadi gila itu juga itu. Nah itu kan sesuatu hal yang sulit dimengerti bagaimana sebuah bisnis bisa jalan padahal bisnis itu rugi gitu kan. Ya, nah kenapa siapa yang bisa? Thank you Step ya. 2022 Goto catat rugi bersih 6,6 triliun. Kalian bisa bayangin nggak? Sekarang begini ya, rugi itu kan minus. Logikanya uang itu kan nggak boleh minus. Kan nggak mungkin karyawan dibayar pakai hutang. Ya, karyawan kan mesti dibayar pakai duit, bukan pakai hutang kan? Gitu. Nah kalau kemudian dia rugi, pertanyaannya yang nalangin duit itu siapa gitu. Ya pasti investor kan.
Gitu. Pertanyaannya investor itu mau nalangin berapa banyak? Gitu. Kalau saya nggak salah ingat dulu Tokopedia itu Goto atau apa ya, Gojek atau Tokopedia ya, itu pernah sempat untung cuma setahun 2 tahun gitu. Habis itu jadi sejak dia berdiri sampai terakhir dia rugi gitu. Ya, nah berarti kan sekian lama dia rugi itu ditalangin pakai duit siapa? Ya jawabannya ditalangin pakai duit investor. Kenapa investor mau rugi? Karena dia yakin suatu saat akan untung, kayak gitu kan. Logikanya kayak begitu kan? Ya, sekarang saya keluar duit rugi, saya keluar duit rugi, saya keluar duit rugi. Kapan saya akan untung nanti? Nah, biasanya nantinya kapan? Waktu IPO, kayak gitu loh. Waktu dia IPO, dia dapat duit dari masyarakat. Nah, itu dia mengembalikan semua kerugian yang dia pernah tanggung pada masa tahun-tahun sebelumnya. Tapi IPO kemarin pun jumlahnya nggak banyak loh Goto yang saya dengar gitu ya. Gitu. Beda sama Buka ya. Kalau Buka itu ya memang itu udah saat-saatnya memonetize semua gitu loh. Maka Buka itu di awal-awal tuh 3 hari pertama ya ngunci begitu kebuka bedang turun langsung ya. Nah, itu gila banget. Siapa di antara kalian yang beli Buka? Akis ya. Dari 1.000 ya. Aduh. Ya. Makanya kalau saya tuh beli saham ya, saya tuh selalu nggak mau beli saham yang IPO gitu ya. Kalau saham IPO itu biasanya, ini pengetahuan buat kalian ya. Saham buat IPO itu biasanya itu sudah ada yang main bandar-bandar besar gitu loh. Sebelum di IPO. Gitu, kalian mesti tahu itu gitu. Ya, jadi sebelum di IPO bandar-bandar besar itu udah pada ngunci, mereka itu udah dapat deal-deal khusus dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa untuk meng-IPO-kan. Nah, kalian perlu tahu itu. Gitu. Jadi kalau kalian beli pada saat IPO, kalian tuh kemakan sama orang-orang yang memang sedang melakukan itu gitu. Ya, kecuali sekali lagi kalau memang dia fundamentalnya bagus banget, nah itu baru kita nggak usah khawatir. Tapi kalau model kayak Buka sama Goto kan historinya aja dia nggak pernah rugi gitu, nggak pernah untung gitu loh. Ataupun kalau pernah untung cuman tahun 2 tahun. Gitu. Lalu kalian berharap waktu beli kalian berharap dia bakalan bisa naik. Ya itu hati-hati gitu. Ya, memang ada perusahaan-perusahaan yang begitu dia buka dapatnya bagus, tapi itu yang konvensional setahu saya. Ya makanya saya nggak pernah mau beli yang IPO yang begitu gitu. Ya, jadi itu hati-hatilah ya kalau kalian mau begitu. Ya, jadi misalnya contoh begini ya. Misalnya suatu saat Exelis mau IPO gitu ya. Exelis kan pasti menggunakan jasa. Ya, menggunakan jasa perusahaan yang bisa bantuin untuk meng-IPO-kan gitu. Nah, waktu dia jasa itu namanya jasa itu ada paket-paketnya. Ya, ada paket-paketnya gitu loh. Ada paket ya udah paket polos gitu, paket polosan ya. Kalau paket polos ya udah pokoknya IPO gitu, ya kan. Tapi ada paket lengkap. Paket lengkapnya apa? Paket lengkapnya dijamin ada yang beli gitu loh. Ya, dijamin ada yang beli. Jadi sebelum terjual pun itu sudah dibeli. Jadi bisa aja nih waktu misalnya Exelis nih ya, udah mau di IPO kan di harga berapapun ya, nanti pada saat dia launching. Saya mungkin misalnya yang punya saham, saya udah dapat duit lebih dulu. Jadi saya udah nggak peduli lagi sama apa yang terjadi di mekanisme pasar. Mau dia naik turun maupun dia rugi, saya udah nggak peduli lagi. Kenapa? Karena saya udah dapat duitnya. Ya, tapi artinya apa? Artinya saya akan dapat duitnya lebih kecil tuh kalau seandainya ternyata begitu udah dilempar hasilnya bagus banget gitu loh. Karena ibaratnya saya udah dikunci gitu loh. Ya, jadi itu ada kayak begitu-begitunya. Ya, jadi nggak semudah itu juga gitu loh. Ya, gitu. Maka saya paling nggak mau beli-beli yang IPO gitu. Kecuali ya orang bilang tuh ada yang dapat, saya ada temen yang
dia memang punya akses untuk yang pre-IPO-nya gitu. Ya, jadi dia udah bilang nih akan dilepas sekian saham, harganya akan segini, gue bookingin, gue dapat segini nih, lu mau nggak? Ada kayak begitu. Nah kalau kayak begitu, jalur sebelum gitu loh. Jadi kalau kalian beli kan lewat HP tuh, ya lewat jalur yang lewat HP berarti artinya udah di harga pasar, kalian mau beli gak bisa, udah ngunci gitu loh, ngunci begitu dibuka melorot gitu. Hati-hatilah ya. Jadi itu yang perlu dipikirin ya. Oke, NFT ya menurut saya ya akan sama seperti itu ya. Jadi saya setuju ini akan ada masanya model-model everyday Gozali itu ya jangan kalian pikirin akan mudah terjadi lagi gitu. Ya karena itu kan ada gorengan-gorengannya gitu, ada yang menggoreng gitu. Ya jadi nggak semuanya akan seperti itu gitu. Ya jadi jangan begitu, oh NFT ini masa depan ya, tunggu dulu gitu. Ya, walaupun sekali lagi itu bisa NFT itu. Ya kalau misalnya sifatnya kayak member gitu ya, itu memungkinkan. Ya kalau contoh Ariel Noah bikin member hanya 3.000 member gitu. Hanya 3.000. Dia jual 3.000 membership dalam bentuk NFT. Gitu. Terus setelah umur hidup dia nggak bakalan ngebuka lagi. Jadi memang limited hanya ada 3.000 misalnya. Ya. Nah, begitu dia pertama kali jual, mungkin harga membership-nya berapa? 1 juta misalnya. Ya dia kan langsung dapat tuh 3.000 dikali 1 juta, 3 miliar kan. Dia dapat 3 miliar. Udah, selesai buat dia selesai. Gitu ya. Tapi dia bisa pakai fee, bisa pakai royalty fee lah gitu. Nah, mestinya pakai royalty fee. Kalau nggak ada royalty fee ya dia pasti malas untuk kemudian memaintain membernya gitu ya. Nah, dia kemudian bilang ya kalau dia ada orang yang punya member ini artinya setiap kali dia mau ada konser khusus member ini selalu ada pembukaan tiket presale dulu gitu loh. Sebelum dibuka di tempat yang lain. Terus kalau misalnya dia lagi berkunjung di kota tertentu mau ada temu fans khusus untuk member ini dikasih slot sekian banyak gitu loh. Ya. Jadi ada manfaat-manfaat yang diberikan oleh membernya Noah misalnya seperti itu ya. Ini contoh aja gitu ya. Nah, buat yang gila banget sama Noah, benar-benar ngefans abis, gitu ya, kan pasti pengen banget punya member itu gitu loh. Ya. Jadi mereka buru-buru beli gitu loh. Mereka beli akhirnya mungkin 3.000, tapi misalnya yang ngefans sama Noah ada 10.000, kan berarti ada 7.000 orang. Ya, ada 7.000 orang yang nggak kebagian 3.000 itu gitu loh. Ya karena memang cuma dilimited hanya 3.000. Ya. Jadi akhirnya yang kepengen beli itu negosiasi sama yang 3.000 orang itu. Ada gak di antara lu yang mau jual membership lu gitu loh. Ya. Kalau ada yang mau jual, ya gua mau beli nih gitu. Ya. FOMO apa tuh? Saya malah nggak tahu tuh istilah FOMO apa. Ya, oke ya betul ya. Seperti itu. Ya. Jadi dari yang diperkirakan ada 10.000 yang loyal, ya ini cuma terbatas 3.000. Jadi pada ketakutan tuh, akhirnya buru-buru habis sold out, 3.000 sold out gitu. Tapi ya 7.000 lain bagaimana supaya dia tetap mau beli? Dia bisa negosiasi sama yang 3.000 orang itu. Kalau ada kalian yang mau beli, gua beli ya. Gua beli 1 juta, ngapain gua jual ke lu 1 juta? Ya kalau lu mau gua jual 1.500.000 nih. Nah, gitu loh. Nah, terus yang 7.000 yang lainnya mungkin ada yang orang tajir banget gitu loh. Ya ada orang yang kaya atau mungkin nggak tajir banget lah, ngefans banget lah. Ya kalau 1,5 juta kan masih bisa gitu ya. Kalau karena dia ngefans banget. Ya udah gua beli dah 1,5 juta gitu loh. Ya kan? Karena mereka tahu Noah nggak bakalan keluarin lagi selain yang 3.000 itu. Mereka yakin tapi ya Noah itu harus ngejaga tuh. Kalau dia belakangan dia keluarin, dia tambahin, orang jadi akhirnya nggak percaya lagi, nggak boleh. Ya itu nanti merusak bisnis modelnya dia. Gitu. Jadi dia harap udah sekali jual 3.000 selesai udah. Jangan diiniin gitu. Ya. Nah lalu kemudian
setelah orang beli 1.500.000 gitu ya, artinya kan yang pertama udah untung 500 ya silakan, tapi setiap ada jual beli yang terjadi, si Noah tetap mendapatkan royalty fee 10% misalnya gitu. Ya dari 1.500.000 mungkin nggak 10% yang kegedean ya, 3% misalnya ya. Dari 1.500.000 3%-nya berarti berapa duit tuh 3%? Ya gitulah. 3%-nya masuk ke Ariel Noah gitu loh. Selisihnya masuk ke kantong orang yang pertama. Gitu. Ya kan? Nah, terus begitu, 1.500.000 kan masih kemurahan gitu ya. Akhirnya terjadi jual beli, harganya makin lama makin naik gitu. Gitu. Ya, jadi itu yang masih memungkinkan bisnis model dari NFT yang saya lihat. Ya. Kalau jualan art itu bisa ya, jualan art itu masih memungkinkan ya, jualan art itu. Tapi ya memang harus orangnya terkenal banget gitu loh. Ya, yang buat artnya itu gitu. Ya, terkenal banget dan aplikasinya ya memang mesti dipikirin ya. Karena kalau orang cuma ngelihat artnya itu cuma di handphone, apa asiknya gitu loh. Ya. Gitu. Kalau orang cuma ngelihat artnya di handphone pasti nggak menarik gitu. Nah, makanya ya infrastruktur terhadap NFT, metaverse gitu ya, digital art atau apapun itu juga. Infrastrukturnya itu harus memudahkan. Ini saya pakai saya di rumah saya kan udah ada itu tuh Oculus gitu ya. Jarang banget saya pakai. Ya, males kegedean gitu loh. Ya, jadi kalau memang jarang dipakai, orang ujung-ujungnya ya males juga kan gitu kan. Maka infrastruktur itu penting, infrastruktur untuk mengakses metaverse ataupun NFT itu. Ya kalau infrastrukturnya sulit, orang siapa yang mau pakai gitu. Ya makanya sekarang kenapa orang akhirnya nonton udah mulai beralih ke Netflix gitu ya. Terus kenapa musik orang lebih pilih Spotify? Kenapa? Karena aksesnya mudah dan harga menjadi relatif murah gitu. Nah, saya punya harapan besar di Apple Glass yang sekarang gaungnya akan kencang banget. Nah, kalian itu maka ini nanti malam nih, tengah malam nih. Ya, ikutin lah tengah malam. Saya udah book kalender saya tuh tengah malam tuh. Ya, tanggal tuh iya, kok nggak muncul. Musian tengah malam. Ya, pas tepat jam 00 ya. Itu Apple WWDC. Ya, Apple WWDC di mana salah satu harapan orang ada update tentang Reality OS. Ya, walaupun kemungkinan Apple Glass-nya akan di launching-nya mungkin masih di 2023. Karena secara dari rumor gitu ya, itu baterainya masih jadi isu gitu. Ya, jadi kayaknya teknologinya baru akan bisa nge-solve isu soal baterai itu di 2023. Gitu ya. Tapi OS-nya dari sekarang udah mulai di launching nih, dengar-dengar nih. Ya mungkin supaya kontennya kan udah mulai makin banyak ya. Jadi ketika nanti Apple Glass-nya itu di launching, harapannya aplikasi-aplikasinya udah rame gitu. Ya, nah saya punya harapan besar terhadap Apple Glass itu gitu. Ya karena kalau Apple itu ternyata pun gagal terhadap urusan ini, ya artinya metaverse masih akan sangat lama. Akan sangat lama sekali gitu ya. Gitu. Saya nggak tahu seberapa kemampuan Facebook ya dalam membuat Oculus ini bisa lebih compact gitu. Karena kan Facebook kan juga sebenarnya udah sempat sounding di 2022 tapi sampai sekarang bau-baunya nggak kecium gitu. Ya, jadi selama Apple headsetnya itu sebagai bagian dari infrastruktur itu tidak dibikin mudah ya, kalau bulky yang kayak begitu sih udah nggak mungkin lah. Orang mau pakai heavy gitu ya. Ya orang kalau pakai sekali-sekali masih oke, tapi kalau pakai heavy udah nggak mungkin. Ya jadi infrastruktur itu sangat penting sekali. Oke, ada yang mau nambahin? Kita punya waktu 5 menit lagi. 10 menit, 15 menit lagi, sorry. Kita biasakan sekarang coba usahakan selalu tepat waktu 1 jam ya. Kita selalu usahakan begitu. Ya, jadi tadi
Ekle kan juga udah menyelesaikan juga bagus tuh ya, sekitar 20 menitan gitu ya. Jadi 9.30. Kita masih punya waktu sampai 10.10 gitu. Oke, ada yang mau nambahin? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nambahin dari HRD, ada pengumuman? Halo pagi semua, pagi Pak Matius. Saya ada mau info sedikit untuk tim Excelis yang ada baru on board per Jumat kemarin. Itu ada Kak Aldi sebagai bisnis analis di project. Kak Aldi ada di sini nggak ya? Ya, halo semuanya pagi. Oh, halo Aldi. Welcome aboard ya. Pagi Pak Matius, salam kenal. Tolong dibantu ya di project ya. Ya. Oke, thank you. Oke, itu aja Pak Matius untuk hari ini. Ya. Salam kenal Kak Aldi ya. Ya, salam kenal semuanya. Mohon bantuan dan kerjasamanya. Oke, sip kalau gitu. Ya udah, thank you semua, terutama Ekle, thank you materinya ya, menarik gitu ya. Oke, sampai jumpa.